Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang apa sih yang harus kita lakukan digital marketing tahun 2026. Maka teman-teman tonton aja video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya teman-teman sekalian ya, 2026 sudah di depan mata kita ya. Kita juga dulu pernah memberikan beberapa tips untuk persiapan 2025. Sekarang tahu-tahu sudah 2026 ya. Apa saja ya yang Mas Didik yang harus kita buat untuk persiapan kita digital marketing tahun 2026. Maka teman-teman tonton aja video ini ya. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Pertama teman-teman ya, mindset ini harus teman-teman ya kuatkan. Apa itu Mas Didik? Yaitu berubah atau mati teman-teman sekalian. Ini yang paling saya tekankan. Ya, sekarang distribusi konten itu sudah puluhan juta setiap hari teman-teman sekalian. Orang lain semakin keren, orang-orang baru muncul. Ya, maka kita kalau tidak berubah, kita siaplah untuk mati kan begitu ya. Maka semua teknik-teknik digital marketing akan berubah teman-teman sekalian. Ya, teman-teman juga sama. Jangan sama ya, aduh teknik-teknik 2020, teknik sekarang 2021, 2022 sampai 2026. Saran saya ubah. Ya, coba lakukan ubah. Dulu nggak pernah ngumpul, coba teman-teman ngumpul. Ya, dulu tidak pernah bersilaturahmi dengan guru-guru, coba bersilaturahmi dengan guru-guru. Ya, berubah atau mati itu prinsip kita. Kalau saya sama seperti saya sekarang, maka siap-siaplah teman-teman akan kalah dengan orang-orang baru di tahun 2026. Itu yang paling saya tekankan teman-teman sekalian. Maka tidak ada istilah lagi namanya santai-santai di tahun 2026. Maka teman-teman harus siap-siap untuk berubah. Ya, dulu nggak berani bikin konten, ayo kita berani bikin konten di tahun 2026. Ya, dulu teman-teman nggak berani memulai, ayo kita memulai. Ya, ada beberapa guru saya itu selalu bilang, mending kita memulai tapi kita salah daripada kita tidak pernah memulai sama sekali. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah saran saya teman-teman, fokuslah di attention ya, bukan kejar-kejaran platform ya. Bukan sekarang udah bukan saatnya berdebat. Saya harus pakai platform apa ya Mas Didik? Apakah saya pakai TikTok? Apakah saya pakai YouTube? Apakah saya harus pakai Instagram? Udah nggak ada istilah berdebat lagi di sana teman-teman. Tetap teman-teman harus fokus attention. Attention itu apa sih Mas Didik? Attention itu perhatian teman-teman sekalian. Bagaimana orang lain tuh bertuju ke kita. Bagaimana orang lain tuh bisa berlama-lama nonton dari video yang kita buat. Bagaimana orang lain tuh bisa tenang, bisa mau mendengarkan apa yang kita omongkan. Itu attention. Kenapa sih attention ini penting banget? Karena sudah ada TikTok, orang lain tuh nggak menarik dikit nyekrol. Ya, tangannya jempolnya ini nggak menarik dikit nyekrol dan lain sebagainya. Maka kita harus fokus di attention. Maka gimana nih Mas Didi fokus di attention? Nah, beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan adalah fokuslah di konten-konten yang emang sedang relate. Fokuslah di konten-konten yang emang sedang viral. Fokuslah di konten-konten yang emang ini sedang dibahas. Makanya kemarin ya pembahasan-pembahasan tentang rame tentang hal masalah banjir, mereka memberikan beberapa tips ya cara agar tidak banjir. Mereka memberikan ya edukasi-edukasi tentang banjir. Mereka juga memberikan ya informasi-informasi terbaru tentang banjir-banjir di Takengon dan juga banjir-banjir di Aceh, Tamiang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konten-konten yang memang sedang relate ya teman-teman sekalian ya. Itu harus teman-teman lakukan. Jadi tidak ada lagi istilah perdebatan, yaitu Mas Didik kami harus pakai platform apa. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah, ini teman-teman paling kuat nih pengen saya tegaskan kepada teman-teman sekalian. Personal branding di tahun 2026 itu adalah senjata utama kita. Ya, personal branding. Jadi personal branding itu seperti apa sih Mas Didik? Personal branding ya seperti saya membangun konten-konten digital marketing. Teman-teman harus satu brand, satu positioning. Ya, yang teman-teman saat ini memang fokusnya adalah seorang editor, ya sudah ngomong aja tentang editor. Ya, kasih postingan-postingan editor. 3 bulan maka orang akan menganggap kita ahli di bidang tersebut. Ya, teman-teman yang saat ini emang personal brandingnya adalah emang dia seorang ustadz, ya tiap hari dia harus ngomongin agama, memang ustadz. Keseharian dia harus dibuktikan dengan dia adalah seorang ustadz. Sehingga orang lain percaya, orang lain menganggap kita adalah personal branding. Ketika orang menyebutkan nama kita mengingat dia pertama kali dia itu siapa, itulah personal branding. Ya, makanya nanti teman-teman coba sesekali tanya sama teman-temannya ya. Kalau teman-teman nyebutkan kedengaran nama saya, ya ini nama saya, teman-teman yang dibayangkan apa? Kalau orang lain misalnya, oh saya membayangkan jenengan itu ustadz, berarti kita personal brandingnya ustadz. Oh, jenengan ini adalah seorang editor, oh sudah, seorang editor. Oh, jenengan ini adalah seorang business owner, ya sudah business owner. Oke ya, itu yang ketiga teman-teman sekalian. Yang keempat,
Nah, 2026 ini AI sudah berkembang sangat pesat teman-teman sekalian. Jadikan AI adalah sebuah percepatan bukan untuk menipu ya teman-teman sekalian ya. Percepatan apa? Banyak editor-editor menggunakan AI. Ya tadinya pekerjaannya 3 jam, 4 jam dengan menggunakan AI, dia bisa mengerjakan itu kurang dari 1 jam. Atau teman-teman yang biasa misalnya ya menggunakan kepenulisan yang cukup panjang, ya teman-teman bisa menggunakan AI tapi pastikan AI-nya emang profesional, tidak duplikat dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang dulu membuat sebuah status di Facebook, di Instagram, butuh pemikiran yang cukup luas, butuh pemikiran yang terlalu lama dan lain sebagainya, dengan AI menjadi percepatan. Ingat, nomor 4, jadikan AI itu sebagai percepatan. Ya makanya ada orang kok bisa ya dia sehari bisa dibuat 5 konten, padahal dia sibuk, dia kesana kesini dan lain sebagainya, dia ngisi pelatihan dan lain sebagainya, tapi kenapa konten dia terus ada, kenapa dia keluar karya dia, ebook dia, kenapa tiba-tiba launching buku, kenapa tiba-tiba dia skripsinya selesai, kenapa tiba-tiba dia tesisnya selesai. Hal-hal seperti ini adalah percepatan teman-teman sekalian. Ya saya banyak menemukan orang-orang yang santai sana santai sini, ya ketemu dia santai, duduk tahu-tahu launching produk. Dia duduk manis, tahu-tahu dia launching ebook. Ya duduk manis, tahu-tahu launching e-course dan lain sebagainya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena menggunakan AI sebagai percepatan. Oke, AI sebagai percepatan. Nah, yang kelima, mindset yang kelima yang pengen saya tekankan adalah positioning itu jauh lebih penting daripada skill. Ya, saya tegaskan nomor 5 teman-teman sekalian, positioning itu jauh lebih tinggi daripada skill. Positioning itu seperti apa sih Mas Didik? Ya positioning itu ya teman-teman dikenal sebagai siapa, itu positioning. Maka one brand one positioning. Jadi nggak boleh kita nih si Andre itu dia tuh A tapi dia kadang B kadang dia C, itu nggak jelas positioningnya. Ya contoh lah teman-teman sekalian ya, misalnya ini contoh aja nih, Pepsodent positioningnya adalah gigi putih, Close Up positioningnya adalah napas segar. Nah seperti itu, padahal sama-sama odol gigi gitu kan, tapi masing-masing punya positioning. Gojek positioning adalah motor gitu kan, Grab itu positioning adalah mobil. Ya kalau teman-teman lihat iklan-iklan Gojek itu iklan-iklannya motor. Kalau teman-teman lihat iklan-iklan Grab itu iklan-iklannya mobil. Nah seperti itulah positioning ya teman-teman. Sama bioskop XS1. XS1 ini positioningnya apa? Bioskop dan lain sebagainya. Padahal dia jualan makanan juga gitu kan. Nah itu positioning. Oke teman-teman sekalian, lakukan 5 hal ini untuk perubahan di tahun 2026. Tapi ingat poin pertama tadi yang saya tekankan apa? Berubah atau mati teman-teman sekalian. Ya, kalau nggak mau berubah menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang sama di tahun-tahun yang lalu, siap-siaplah teman-teman akan disalib dengan orang-orang yang lain. Siap-siaplah teman-teman tidak akan bisa berkembang, tapi siap-siaplah teman-teman akan melihat orang-orang baru yang berada di permukaan. Begitu dari saya. Ya, lakukan 5 hal ini. Semoga teman-teman bisa ikuti perkembangan digital marketing di tahun 2026 ini. Sumber manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung saja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.